risk maturity itu ada nggak sih patokan khususnya sampai suatu organisasi itu dikatakan sudah risk maturity? Misalnya gini, saya coba pakai aturan yang paling sederhana aja ya. Pendekatan risk culture-nya dari IRM gitu ya. Di sini saya coba sedikit nyontek gitu ya. Jadi pertama itu sebuah organisasi dikatakan memiliki tingkat kedewasaan yang paling rendah di dalam manajemen risiko adalah ketika baru orang per orang yang sadar tentang risiko. Baru sadar saja gitu, baru oh iya ada risiko, ada risiko. Tapi belum nempel ke dirinya, belum merasa itu merupakan kewajiban dia. Jadi bisa saja misalnya di tahap awal itu baru menyatakan bahwa oh ada risiko tapi bukan tanggung jawab saya ya. Itu kan buat saya yang tanggung jawab. Jadi sudah muncul awareness-nya, sudah muncul rasa tahunya terhadap risiko tapi belum merasa itu sebagai bagian dari diri dia. Jadi nggak ada action apa-apa ya. Betul, karena belum menjadi satu personal etik gitu. Belum menjadi satu etika personal yang oh iya kalau ada risiko tuh berarti saya juga harus tanggung jawab gitu. Jadi jangan sampai rasa memilikinya kalau ada aset perusahaan yang nggak dipakai lagi, ini milik saya gitu. Tapi ketika ada risiko, bukan risiko saya gitu. Nah itu di tahap pertama gitu. Kemudian di tahap keduanya kita bisa mengatakan bahwa sudah ada personal etik. Jadi sudah ada etika personal yang muncul dan orang sudah oh iya kalau misalnya risikonya tetap terjadi, saya bisa mengalami kesulitan dalam melaksanakan pekerjaan saya maupun nanti dalam pekerjaan departemen saya bahkan ke pekerjaan perusahaan. Kemudian setelah menjadi sebuah etika secara pribadi, kemudian akan jadi perilaku. Bukan menjadi penakut ya, bukan menjadi takut akan risiko, tapi menjadi perilaku bahwa setiap apapun tindakan kita itu akan dipertimbangkan risikonya. Baik itu risikonya yang sifatnya menjadi peluang maupun yang sifatnya menjadi ancaman ya, karena kan di ISO 31000 penyimpangan saja yang dilihat, bisa menjadi positif, bisa menjadi negatif. Nah, jadi dengan awareness pada risiko dan sudah menjadi perilaku di diri kita sebagai manusia, sebagai karyawan, sebagai insan organisasi, kita sudah akan melihat, oh iya, ini berisiko tapi bisa menjadi peluang kalau kita leverage. Oh ini bisa menjadi risiko kalau kita menghindarinya. Nah itu sudah sampai ke perilaku diri. Terus kemudian yang keempatnya sudah menjadi budaya di organisasi. Jadi organisasi sudah ada komitmen penuh dari pimpinan, kemudian di semua level juga sudah mulai sadar bahwa perilaku itu sudah mulai muncul gitu ya, dan akhirnya pada tingkat yang lebih tinggi memang sudah menjadi budaya risiko. Nah, gampangnya seperti apa? Gampangnya kalau misalnya kita nanti melihat proses audit misalnya. Kalau proses audit zaman dulu sebelum kita mengenal audit berbasis risiko, yang akan menjadi audit universe-nya itu bukan risk universe-nya, tapi lebih kepada apa yang tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi masih ada unsur pemaksaan bahwa orang harus sesuai dengan ketentuan. Tapi ketika misalnya nanti sudah dengan menggunakan pendekatan risk based audit berbasis risiko, yang menjadi audit universe atau yang menjadi ruang audit adalah risikonya sendiri, ruang risikonya, universe risikonya. Sehingga ketika ada ketidaksesuaian yang muncul, itu bukan hanya dilihat dari aspek apa ketentuannya, tapi juga apakah sudah dipetakan risikonya sebelumnya. Karena kan manajemen risiko itu sifatnya proaktif, bukan reaktif. Jadi sifatnya mencegah. Kalau sifatnya reaktif gitu, itu pemadam kebakaran. Ada api dulu baru dimatiin ya. Tapi kalau manajemen risiko mencegah dulu. Awalnya dulu kita makanya kan ketika kita menyusun yang namanya risk dashboard atau output dari sebuah rangkaian pengelolaan risiko, yang kita lihat adalah peluang atau potensi terjadinya risiko di masa yang akan datang. Kalau kita tidak melakukan A, akan terjadi B. Kalau kita tidak melakukan C, akan terjadi D. Nah, B dan D inilah yang kita perlu kelola sehingga tingkat kemungkinan terjadinya kecil dan kalaupun ada dampaknya tidak besar kalau memang membahayakan perusahaan.